Meskipun keluarga Hamzah sangat kaya, tapi total aset mereka hanya mencapai sekitar puluhan miliar. Sebagian besar berupa properti dan nilai perusahaan, sedangkan uang tunai yang benar-benar bisa digunakan hanya beberapa miliar saja. Kalau Hamzah harus mengeluarkan 2 miliar secara tunai untuk membeli ramuan jamu regenerasi, dia pasti akan merasa sulit untuk melakukannya. Kini, Andi Rewa memberikan pil yang begitu mahal kepadanya. Ini membuat hati Hamzah merasa sangat gelisah. Melihat ekspresi Hamzah yang penuh kebimbangan dan kegelisahan, Andi tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Hamzah, berapa harga jamu regenerasi di pasar bukanlah sesuatu yang perlu kau pikirkan. Karena aku membuat jamu ini bukan dengan tujuan untuk mencari uang. Selama periode ini, aku telah membuat beberapa jamu regenerasi. Namun kau tahu sendiri, satu-satunya yang benar-benar dijual hanyalah milik Ahmad Saidi. Selebihnya, aku berikan kepada teman-teman atau digunakan untuk keadaan darurat." Andi Rewa melanjutkan, bahan terpenting dalam meracik jamu regenerasi adalah ginseng ungu berkualitas tinggi yang berusia lebih dari 100 tahun. Ginseng ungu berkualitas tinggi yang kau kirimkan melalui Ramlah sebelumnya bahkan lebih baik daripada yang aku beli di lelang. Jadi, anggap saja kau menggunakan ginseng ungu tersebut sebagai modalmu. Andi Rewa tersenyum dan menambahkan, "Kalau begitu, kau juga bisa dianggap sebagai salah satu pemegang saham jamu regenerasi ini, dan jamu ini adalah hasil dari investasimu. Jadi, kenapa kau merasa tidak pantas untuk menerimanya?" Mendengar kata-kata ini, hati Hamzah dipenuhi dengan rasa haru yang tak terlukiskan. Dia sangat sadar bahwa Andi Rewa mengatakan hal itu demi menjaga perasaannya agar dia bisa menerima jamu regenerasi ini dengan lebih tenang. Selain itu, Hamzah juga menyadari bahwa setelah mendengar penjelasan Andi, rasa ragu dan canggung di hatinya jauh berkembang dibandingkan sebelumnya. Namun, Hamzah tahu betul bahwa alasan Andi menyebut ini sebagai investasi hanyalah untuk memberinya kehormatan. Memberikan satu akar ginseng ungu sebenarnya sama sekali tidak bisa disebut sebagai investasi. Harga satu ginseng ungu berkualitas tinggi seperti itu hanya sekitar 40 hingga 50 juta. Pada acara lelang sebelumnya, harga fantastis sebesar 1 miliar untuk ginseng ungu itu sepenuhnya karena Andi Rewa sengaja bersaing dengan Icang Tama, sehingga Andi secara paksa menaikkan harganya. Kalau benar-benar dianggap sebagai investasi, modal sebesar 40 hingga 50 juta tentu tidak mungkin menghasilkan keuntungan 2 hingga 3 miliar. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimanapun, menerima jamu regenerasi dari Andi adalah anugerah yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Hamzah segera berdiri. Dia melangkah maju, lalu berlutut di tanah dengan kedua tangan mengepal hormat dan berkata, "Tuan Andi, kebaikan besarmu tidak akan pernah aku lupakan. Mohon terimalah penghormatanku." Andi Rewa menopangnya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ambil jamunya dan simpan baik-baik. Dari semua orang yang aku undang hari ini, hanya kau yang mendapatkan jamu regenerasi. Jadi, tolong jaga rahasia ini. Jangan sampai orang lain mengetahuinya. Karena aku khawatir mereka akan berpikir macam-macam." Hamzah segera mengangguk dan dengan tegas berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Bahkan kalaupun aku dipaksa, aku tidak akan membocorkan hal ini kepada siapapun." Setelah itu dia segera mengingatkan Ramlah dan Dimas, "Kalian berdua dengarkan baik-baik. Jangan sampai membocorkan satu kata pun tentang jamu regenerasi ini. Paham?" Ramlah dan Dimas menjawab dengan serempak, "Paham." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, Tuan Hamzah. Sekarang cepat simpan jamu regenerasi ini di tempat teraman di rumahmu. Aku datang lebih awal hari ini untuk memberikan beberapa panduan tambahan kepada Ramlah. Jadi, aku tidak akan membuang waktu lagi."
Hamzah segera menjawab, "Tentu, Tuan Andi." Setelah itu dia berbalik kepada Ramlah dan berkata, "Ramlah, antarkan Tuan Andi ke ruang latihan." Ramlah dengan perasaan campur antara malu dan gembira segera mengangguk, Tuan Andi, silakan ikut aku ke ruang latihan." Andi Rewa mengangguk, lalu berdiri dan mengikuti Ramlah ke ruang latihannya. Setelah sampai di ruang latihan, Ramlah berkata, "Tuan Andi, akhir-akhir ini aku rajin berlatih, tetapi rasanya kemajuanku sangat lambat. Bahkan hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Apakah mungkin karena efek jamu yang kau berikan sebelumnya terlalu kuat, sehingga latihanku sekarang tidak cukup untuk meningkatkan kemampuanku?" Andi Rewa tersenyum kecil dan menjawab, "Teknik dasar yang biasa kau latih itu seperti seorang anak berusia 5 tahun yang belajar memegang bola basket dengan 2 tangan untuk menembak. Jamu yang aku berikan padamu setara dengan memberimu kemampuan seorang pemain NBA. Kalau kau masih berlatih dengan metode anak 5 tahun, tentu tidak akan ada peningkatan signifikan. Bahkan, ini bisa menjadi pemborosan besar terhadap potensimu saat ini." Ramlah mengangguk dan berkata, "Sejujurnya Tuan Andi, akhir-akhir ini aku memang merasa demikian. Dengan kondisi fisikku sekarang, rasanya latihan teknik dasar ini hanya membuang-buang waktu. Tetapi aku juga tidak tahu harus berlatih apa selain itu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Itulah alasan aku datang lebih awal hari ini. Aku ingin mengarahkanmu ke jalur baru dalam seni bela diri." Ramlah terkejut dan bertanya, "Tuan Andi, apa yang kau maksud dengan jalur baru? Apakah kau ingin aku belajar judo atau taekwondo?" Andi Rewa menjawab dengan senyum misterius, "Tentu saja tidak." Kemudian dia melanjutkan, "Baik seni bela diri tradisional maupun taekwondo atau judo, semuanya pada dasarnya berada di jalur yang sama. Kalau kau hanya berpindah di antaranya, itu hanya mengubah arah, bukan benar-benar mengganti jalur." Ramlah bertanya dengan ekspresi bingung, "Lalu, apa yang seharusnya aku pelajari?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Pernahkah kau mendengar tentang seni bela diri internal?" Ramlah tertegun, "Seni bela diri internal? Apakah itu seni bela diri inti yang sangat rahasia milik keluarga-keluarga besar seperti semacam tenaga dalam?" Andi Rewa tersenyum tipis, "Benar." Dengan nada kaget, Ramlah berkata, Tuan Andi, aku pernah mendengar tentang 4 keluarga besar seni bela diri di negara ini. Konon katanya setiap keluarga memiliki ilmu seni bela diri internal, tenaga dalam mereka sendiri yang sangat rahasia. Ilmu itu hanya diajarkan kepada keturunan langsung keluarga, dan orang luar tidak bisa mempelajarinya, bahkan dengan uang sebanyak apapun. Apakah aku benar-benar punya kesempatan untuk mempelajarinya?" Bagi Ramlah, seni bela diri internal atau tenaga dalam adalah sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya. Ilmu ini adalah inti dari kelangsungan hidup keluarga seni bela diri, seperti formula rahasia dalam industri farmasi. Hal ini tidak mungkin dibagikan kepada orang luar. Bahkan dengan kekayaan ayahnya yang mencapai miliaran, dia hanya bisa belajar teknik bela diri dasar seperti sanda dan tinju. Namun bagi Andi Rewa yang menguasai buku ajaib, seni bela diri internal adalah sesuatu yang sangat biasa. Di dalam buku ajaib, terdapat ratusan jenis seni bela diri internal atau tenaga dalam, dan semuanya dianggap sebagai ilmu yang sangat dasar. Sesungguhnya, kekuatan sejati dalam seni bela diri bukanlah seni bela diri internal, melainkan energi murni, seperti energi sejati dan energi spiritual. Kalau dibandingkan dengan listrik, seni bela diri internal adalah seperti baterai biasa dengan tegangan 1,5 volt, sedangkan energi sejati dan energi spiritual adalah seperti arus listrik ultra tinggi dengan tegangan ratusan ribu volt. Perbedaannya sangat besar. Namun, Andi Rewa menyadari
bahwa Ramlah tidak memiliki ilmu yang sesuai untuk potensinya saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengajarkan salah satu ilmu seni bela diri internal dasar kepada Ramlah. Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku kebetulan menguasai sebuah ilmu bela diri internal yang sangat cocok untuk perempuan. Namanya 4 gaya tangan. Kalau kau tertarik, aku bisa mengajarkannya kepadamu." Mendengar ini, Ramlah tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak tahu seberapa hebat 4 gaya tangan ini, tetapi dia tahu bahwa apapun yang termasuk dalam kategori seni bela diri internal adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Namun kini, Andi Rewa bersedia mengajarkan harta karun tak ternilai ini kepadanya. Bagaimanapun, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Andi Rewa melihat Ramlah terdiam, lalu tersenyum dan bertanya, "Kenapa? Kau tidak suka? Atau mau ganti yang lain?" Ramlah langsung menggelengkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Tuan Andi, bukan aku tidak suka. Aku hanya merasa ini seperti mimpi. Bagi banyak keluarga seni bela diri, ilmu seni bela diri internal ini adalah harta pusaka keluarga dan dasar keberlangsungan keluarga mereka yang tidak akan pernah diajarkan kepada orang luar. Bahkan sebagian besar hanya diturunkan pada keturunan laki-laki saja. Bagaimana kau bisa rela mengajarkan ilmu seni bela diri internal yang begitu berharga ini kepadaku? Andi Rewa tersenyum. Bagi orang lain, seni bela diri internal mungkin sangat berharga. Namun, di mataku, itu tidak seberapa. Kau bisa mulai dengan belajar 4 gaya tangan ini terlebih dahulu. Kalau suatu saat ilmu ini sudah tidak sebanding dengan kemampuanmu, aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Apa sebenarnya 4 gaya tangan itu? Dari siapa seni bela diri ini berasal? Andi tidak terlalu tahu. Dia hanya tahu bahwa dalam catatan buku ajaib, seni bela diri ini cocok untuk perempuan. Selain itu, seni ini memiliki 9 tingkat, dan setiap tingkat memiliki metode pelatihan yang berbeda. Karena itu, Andi Rewa menuliskan tingkat pertama dan memberikannya kepada Ramlah. Bukan berarti Andi Rewa pelit, tetapi seni bela diri ini ibarat buku pelajaran untuk siswa. Setiap jenjang memiliki kurikulum yang sesuai. Kalau seseorang baru akan naik ke sekolah dasar, langkah terbaik adalah belajar materi kelas 1 secara bertahap. Kalau seluruh kurikulum pendidikan 9 tahun diberikan sekaligus, hasilnya malah akan membingungkan. Oleh karena itu, Andi berencana memberikan tingkat pertama 4 gaya tangan ini sebagai awal. Kalau Ramlah menunjukkan kemajuan pesat, barulah dia akan memberikan tingkatan selanjutnya. Bagi Ramlah, 4 gaya tangan adalah seperti membuka pintu menuju dunia baru yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Dia membaca panduan itu dengan penuh perhatian dan berkata dengan ragu, "Tuan Andi, sepertinya aku tidak terlalu mengerti. Ada begitu banyak nama titik akupuntur dan meridian di sini. Apa artinya semua ini?" Andi Rewa tersenyum ringan dan menjelaskan, seni bela diri internal berbeda dari seni bela diri luar karena mengandalkan energi dalam. Dia melanjutkan dengan serius. Seperti kata pepatah, dalamnya melatih energi, luarnya melatih otot dan tulang. Seni bela diri internal berpusat pada pengelolaan energi dalam tubuh. Ramlah dengan penasaran bertanya, "Lalu bagaimana caranya melatih energi dalam? Aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan meridian atau titik akupuntur itu." Andi Rewa tersenyum. Orang biasa memang tidak bisa merasakannya. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan itu, tetapi karena mereka belum mempelajari cara merasakannya. Ini mirip seperti seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Sebenarnya, seni seperti itu lebih pada pengendalian napas. Mereka menekan napas ke perut dan menggunakan udara di rongga perut untuk menggetarkan pita suara, sehingga tidak memerlukan bibir atau lidah. Ramlah terkejut.
Hah? Itu terdengar sangat sulit. Andi Rewa tertawa. Kita sebagai orang biasa mungkin merasa ini sulit, karena saat berbicara, kita tidak pernah menyadari keberadaan napas ini. Tetapi, kalau kau berlatih dan belajar mengontrol napas, kau akan memahami esensinya. Saat itu, kau akan bisa mengarahkan nafasmu ke bawah, ke perut, atau bahkan ke dantian. Mendengar perumpamaan yang diberikan oleh Andi Rewa, Ramlah sepertinya mulai mengerti sedikit. Dia bertanya dengan penasaran, "Jadi, kalau aku berlatih dengan sungguh-sungguh, aku bisa merasakan keberadaan napas itu dan mengarahkannya untuk bergerak dalam tubuh?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Tentu saja. Jangan berpikir ini terlalu rumit. Seperti orang biasa bernyanyi. Mereka cukup membuka mulut dan mulai bernyanyi. Namun, penyanyi profesional bisa mengontrol napas mereka dan melibatkan bagian tertentu dari tubuh mereka untuk menghasilkan resonansi suara. Beberapa penyanyi menggunakan resonansi dari rongga kepala, sementara yang lain menggunakan rongga dada atau perut. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mistis. Asalkan kau menemukan metode yang tepat dan terus berlatih, semuanya akan menjadi mudah. Ramlah dengan semangat berkata, "Terima kasih Tuan Andi. Aku pasti akan berlatih dengan keras dan tidak akan mengecewakanmu." Andi Rewa tersenyum puas dan mengangguk. "Bagus, berlatihlah dengan serius. Kalau kau bisa mencapai tingkat tertentu dalam seni bela diri ini, mungkin suatu hari nanti kau juga akan menjadi seorang master yang mendirikan aliranmu sendiri." Ramlah tertunduk dengan malu-malu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak berani bermimpi sejauh itu. Selama aku tidak mengecewakanmu, itu sudah menjadi kebahagiaan terbesarku." Andi Rewa mengangguk. "Bagus. Yang penting kau memiliki tekad. Ingat, ini bukan sesuatu yang bisa kau kuasai dalam waktu 1 atau 2 hari. Jadi, kau harus sabar. Jangan terburu-buru atau gelisah." Ramlah segera berjanji, "Tenang saja, aku pasti akan mengendalikan emosiku, berlatih dengan stabil dan tidak akan terburu-buru." Andi Rewa tersenyum. "Bagus kalau begitu." Kemudian, Andi Rewa mulai membantu Ramlah untuk lebih mengenal prinsip-prinsip inti 4 gaya tangan. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Berharap Ramlah bisa memahami seni bela diri dalam 1 sore adalah hal yang mustahil. Saat sore menjelang pukul 5, Hamzah datang berlari ke arah Andi Rewa dan berkata, Tuan Andi, Tuan Ibnu Komar dan Albert sudah datang. Mereka sedang minum teh di ruang tamu. Apakah kau ingin keluar menemui mereka?" Andi Rewa mengangguk. "Baik, aku akan ke sana sekarang." Setelah itu, dia berpaling kepada Ramlah dan berkata, "Ramlah, kau sudah berlatih sepanjang sore. Bagaimana kalau kita sudahi untuk hari ini?" Ramlah yang tubuhnya basah oleh keringat dan sudah merasa lelah, langsung mengangguk. "Baiklah, silakan kau ke ruang tamu dulu. Aku akan kembali ke kamar untuk mandi, lalu turun lagi." Andi Rewa mengangguk, lalu berjalan menuju ruang tamu bersama Hamzah. Di ruang tamu, Ibnu Komar dan Albert baru saja duduk. Ketika melihat Andi Rewa masuk, keduanya segera berdiri serentak dan dengan hormat berkata, "Selamat sore, Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk ringan dan tersenyum. "Kalian berdua datang cukup awal. Apakah kalian datang bersama?" Albert tersenyum dan berkata, "Tabe, Puang. Kebetulan aku sedang ada urusan di dekat hotel milik Tuan Ibnu Komar. Jadi, aku langsung menghubungi beliau dan kami memutuskan untuk datang bersama-sama." Andi Rewa tersenyum tipis dan bertanya, Ngomong-ngomong Albert, aku sudah menyerahkan perusahaan sparkling milik Direktur Leo kepada sepupu istriku untuk dikelola. Adakah info baru dari semua itu? Apakah kau sudah tahu juga soal itu?" Albert segera mengangguk dan berkata, Tuan Andi, Tabe, aku sudah tahu soal ini. Si Hendrik Santoso itu
Sudah aku berikan 20 tamparan sebagai hukuman karena membantu kejahatan. Aku juga sudah memperingatkan dia, kalau dia berani terlibat lagi dalam hal-hal seperti memaksa orang untuk melakukan hal yang tidak pantas, aku tidak akan segan-segan menghancurkannya. Andik Rewa mengangguk dan dengan serius berkata, "Oke, mulai sekarang beritahu kepada semua anak buahmu. Kita memang mencari makan, tapi harus punya prinsip. Perjudian, prostitusi dan narkoba adalah garis merah yang tidak boleh sama sekali dilanggar, meskipun itu menghasilkan banyak uang." Albert segera menjawab, "Tenang saja Tuan Andi, aku sudah lama memberitahu semua orang tentang hal ini. Ketika aku mendengar tentang apa yang Direktur Leo lakukan di perusahaan Sparkling, aku langsung memberi peringatan keras. Kalau ada yang berani melakukannya lagi di bawah pengawasanku, aku pasti tidak akan memaafkannya." Andi Rewa merasa puas lalu berkata, "Oke, ngomong-ngomong, bantu sepupu istriku yang sekarang mengelola perusahaan Sparkling. Kalau ada kebutuhan terkait penyedia layanan penyambut tamu, kalian bisa memberi dukungan. Tapi jangan juga terlalu berlebihan. Sebelumnya, Kasna memiliki sifat yang sombong. Aku khawatir kalau terlalu dimanjakan, dia akan lupa diri lagi." Albert mengangguk. "Iya, baik Tuan Andi, aku mengerti." Setelah itu dia bertanya dengan sedikit ragu, Tuan Andi, ku dengar kau dan sepupu istrimu itu sebelumnya tidak begitu akur. Bukankah dulu dia sering memperlakukanmu dengan buruk? Saat dia bersama Ichang Tama, dia bersikap arogan kepadamu. Bahkan ketika dia bersama Jeffrey dari keluarga Ferry, dia pernah dipermalukan di klub malam. Kenapa sekarang kau malah membantunya?" Andi Rewa tersenyum. Orang yang bisa mengakui kesalahan dan berubah menjadi lebih baik adalah hal yang luar biasa. Bukankah aku juga memberi kesempatan kepada Jeffrey dan ayahnya si maniak itu untuk memperbaiki diri di Gunung Bawah Karaing? Albert mengangguk pelan dan memuji. "Oh, iya betul, Tuan Andi. Kau benar-benar luar biasa. Bahkan terhadap orang yang pernah menyinggungmu pun, kau masih bisa memberi mereka kesempatan kedua. Aku sangat kagum dengan kemurahan hatimu, Tuan." Ibnu Komar juga menghela nafas. "Benar sekali. Kalau orang lain yang memiliki kekuatan sepertimu, mereka mungkin langsung membunuh orang-orang seperti itu tanpa berpikir panjang." Andi Rewa menggelengkan kepalanya. Kalau seseorang tidak layak dihukum mati, tetapi tetap dibunuh hanya untuk menghukumnya, itu terlalu berlebihan. Seperti para penjahat dari geng pengemis yang dipimpin oleh Ateng. Mereka memang pantas mati, tapi Doni Hartawan, meskipun licik, sebenarnya tidak sampai pantas dihukum mati. Demikian pula dengan Jeffrey Ferry dan ayahnya. Mereka memang sombong dan tidak tahu diri, tetapi mereka tidak melakukan kejahatan berat. Kalau aku membunuh mereka, bagaimana aku bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Andi Rewa menghela nafas ringan dan berkata dengan tulus, Aku ingin terus meningkatkan kekuatanku dan memperkuat barisanku. Kalau ingin memperluas pengikut, aku harus menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang adil, serta memimpin dengan kebajikan. Kalau tidak, bagaimana bisa aku membuat orang dengan rela bekerja untukku?" Albert menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, "Apa yang Tuan Andik katakan itu benar sekali. Aku benar-benar mendapat pelajaran darimu hari ini." Saat mereka berbicara, Hamzah masuk ke ruang tamu bersama Liam, manajer umum farmasi bioteh. Liam belum sampai di depan mereka, tetapi dia sudah dengan hormat membungkuk dan berkata, "Halo Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Barusan saja kami sedang membicarakan keluarga Ferry. Datang Moko. Panjang umur memang." Liam bertanya dengan penasaran, "Oh Tuan Andi, kalian sedang membicarakan keluarga Ferry? Apa yang terjadi?" Andi Rewa menjawab dengan santai, "Tidak Ji, kami hanya mengobrol ringan. Aku menyebutkan tentang ayahmu dan kakak tirimu. Aku katakan alasan aku mengirim mereka ke Gunung Bawah Karaeng adalah karena mereka tidak pantas dihukum mati." Liam mengangguk dan berkata, "Tuan Andi, kau benar-benar orang yang bijaksana.
Ayahku selalu meremehkan ibuku dan asal-usulku di Gunung Bawah Karaing. Membiarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana adalah hukuman terbaik baginya." Andi Rewa mengangguk ringan dan bertanya, "Ngomong-ngomong Liam, aku belum sempat bertanya, bagaimana penjualan puyer bioteh dalam beberapa waktu terakhir?" Mendengar Andi bertanya tentang puyer bioteh, Liam langsung bersemangat dan berkata dengan penuh antusias, "Oh iya, tabe Puang. Jadi begini, sekarang puyer bioteh telah sepenuhnya menguasai pasar Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Setelah kita mengambil alih farmasi Asahi, semua lini produksi farmasi Asahi yang ada kini beroperasi penuh dan sepenuhnya memproduksi puyer bioteh. Selain Asia, saat ini kami sedang menimbun persediaan untuk melancarkan ekspansi besar-besaran ke pasar Eropa dan Amerika bulan depan." Andi Rewa mengangguk puas dan tersenyum. Dia bertanya, "Oh, bagus-bagus. Pasar Eropa dan Amerika biasanya sangat skeptis terhadap obat herbal. Kau yakin Jitu bisa menembus pasar mereka?" Liam menjawab tanpa ragu, "Iya Puang, yakin sekali. Meskipun Eropa dan Amerika adalah tempat asal pengobatan barat, tapi mereka juga merupakan konsumen utama alkohol. Dari 20 negara dengan konsumsi alkohol per kapita tertinggi, semuanya adalah negara-negara Eropa. Selain itu, ada juga Australia dan beberapa negara di Amerika Selatan yang memiliki konsumsi alkohol tahunan per kapita lebih dari 10 liter. Ini adalah kelompok konsumsi alkohol tertinggi di dunia. Berikutnya adalah kelompok kedua seperti Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Jepang, dengan konsumsi alkohol per kapita sekitar 7-8 liter per tahun. Karena tingkat konsumsi alkohol yang tinggi di negara-negara ini, proporsi penyakit lambung dan hati juga sangat besar. Puyer bioteh yang tidak memiliki efek samping, mudah digunakan, dan memberikan hasil cepat, memiliki efek perlindungan dan pemulihan yang sangat baik pada lambung. Begitu obat itu diluncurkan, pengguna pertama yang akan merasakan manfaatnya adalah mereka yang sering mengkonsumsi alkohol. Setelah kami berhasil mendapatkan kepercayaan dari kelompok pengguna ini, kami akan dengan cepat mendominasi pasar Eropa dan Amerika." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu, kita bisa memulai dari restoran, bar, dan hotel. Nanti, kirimkan tim pemasaran untuk mendistribusikan sampel gratis di depan bar dan restoran di kota-kota utama di Eropa dan Amerika. Dosis sampel harus diatur agar cukup memberikan efek, tetapi tidak cukup untuk memberikan manfaat jangka panjang. Dengan strategi pemasaran seperti ini, secara berulang, kita bisa segera mengubah para peminum alkohol menjadi pengguna setia puyer bioteh." Mendengar ini, Liam segera berkata, "Tuan Andi, ide tak ini luar biasa. Dimulai dari kelompok yang paling membutuhkan puyer bioteh, kita bisa langsung menyentuh masalah utama mereka, sehingga mereka tidak bisa lepas dari puyer bioteh, bahkan menganggapnya sebagai obat ajaib. Dengan cara ini, reputasi kita akan naik dengan cepat." Setelah itu, Liam berkata lagi dengan penuh semangat, "Aku akan segera mengadakan rapat manajemen besok untuk menyusun rencana rinci pemasaran langsung di pasar Eropa dan Amerika." Andi Rewa mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Eropa dan Amerika memiliki ekonomi yang relatif maju. Harga puyer bioteh harus disesuaikan dengan pasar mereka. Dulu mereka menjual obat-obatan mahal mereka ke sini dengan harga selangit. Sekarang giliran kita untuk menguras kantong mereka." Liam tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, kupikir bukan masalah kalau kita ingin menetapkan harga tinggi. Tapi kita harus memastikan mereka tidak membeli puyer bioteh di pasar kita, lalu menjualnya kembali ke pasar Eropa dan Amerika. Kalau ini terjadi, keuntungan kita akan jatuh ke tangan para calo." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Itu mudah. Mulai sekarang, puyer bioteh hanya boleh dijual dalam jumlah terbatas di setiap negara. Seseorang hanya bisa membeli 1 kotak per bulan dengan identitas resmi. Kontrol distribusi harus sangat ketat.
Selain itu, pelajari metode industri tembakau. Setiap produk harus memiliki kode wilayah khusus dan secara berkala dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada peredaran ilegal antar wilayah atau antar negara. Liam segera menjawab, "Baik, Tuan. Aku akan mencatat semuanya."